Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah ruangan kelas belajar, di mana para semua murid sedang tertidur pulas ketika seorang guru yang sedang mengajar. Nampak terlihat hanya ada satu murid yang terlihat dengan serius memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan guru. Ia adalah Yoon Gamin. Ini adalah Yoon Gamin sewaktu ia masih SD. Sedari kecil, Yoon Gamin sangat rajin belajar. Walaupun ia sangat rajin belajar dari kecil, namun tetap saja ia selalu berada di urutan ranking terbawah. Maka dari itu ia sengaja masuk ke sekolah menengah Yusung. Yoon Gamin sangat antusias ketika di hari pertamanya ia masuk ke sekolah menengah Yusung. Tetapi ia sangat keheranan ketika memasuki gedung sekolah, di mana para murid terlihat seperti Genji di film Cross Zero. Ia lebih shock lagi ketika akan memasuki ruangan kelasnya, terlihat di dalam kelas para murid sedang tawuran. Di hari pertamanya di kelas, ia terlihat sangat bingung ketika melihat para murid yang terlihat seperti berandalan. Ketika ia memperhatikan isi kelas, ada satu murid yang terlihat wajar dan normal, ia adalah Kim Se-hyun. Kim Se-hyun inilah yang nantinya akan menjadi teman pertamanya di sekolah Yusung. Yoon Gamin kemudian berdiri dan menghampirinya, berinisiatif untuk mengajak berkenalan dengan Kim Se-hyun. Namun secara tiba-tiba, Kim Se-hyun dipukuli oleh seorang murid yang bernama Jabrik. Alasan si Jabrik memukuli Kim Se-hyun adalah karena ia ingin naik peringkat di sekolahnya. Ketika si Jabrik sedang memukuli Kim Se-hyun, tiba-tiba ada seorang guru berkepala botak memasuki ruang kelas, dan seketika itu juga kerusuhan pun berhenti. Yoon Gamin mencoba untuk membantu Kim Se-hyun berdiri, tapi ia menolaknya. Alasan kenapa Pak Guru berkepala botak masuk ke kelas adalah, ia ingin memperkenalkan seorang guru pengganti baru yang cantik. Ketika Yoon Gamin melihat guru barunya tersebut, ia teringat sewaktu sekolah SMP ketika ia belajar les privat matematika untuk menaikkan peringkat rankingnya. Ternyata guru barunya itu adalah guru les privatnya sewaktu ia SMP yang bernama Lee Han-gyong. Di waktu istirahat, Kim Se-hyun terlihat hanya rebahan di ruang perpustakaan. Begitu juga dengan Yoon Gamin. Terlihat ia sedang membaca sebuah buku dan mencoba memberikan sebuah permen kepada Kim Se-hyun. Mereka berdua akhirnya menjadi teman akrab, dan mulai belajar di perpustakaan sewaktu istirahat, terlihat Kim Se-hyun mengajarkan ilmu matematika kepada Yoon Gamin, di mana kita semua tahu pelajaran matematika adalah sebuah momok yang menakutkan bagi sebagian murid. Di keesokan harinya, ketika Yoon Gamin akan mengembalikan buku catatan kepada Kim Se-hyun, tiba-tiba saja ia dilempar kursi oleh seorang murid bernama Rawing. Rawing pun kemudian mengambil buku catatan tersebut, sementara Yoon Gamin terlihat terkapar dan kepalanya bersimbah darah. Ia bertanya kepada Rawing apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, hari ini sekolah Yusung kedatangan inspeksi sekolah dari inspektur kepolisian. Ia bersama kepala sekolah dan beberapa staf guru sedang memantau keadaan lingkungan sekolah. Seketika saja mereka semua kaget. Ada sebuah kapak melayang dari arah kelas Yoon Gamin. Dengan sigap, Bully langsung berlari menuju kelas. Di ruang kelas, Rawing yang sedang merokok merek Jarum Super, mencoba mengintimidasi Kim Se-hyun. Suasana berubah menjadi tegang. Semua murid pun berhamburan keluar kelas. Rawing yang songong, kemudian membakar buku catatan tersebut dan mengeluarkan sebuah kapak. Ternyata Rawing adalah salah satu anggota geng kapak. Yoon Gamin hendak mengambil buku catatan tersebut, namun dengan membabi buta, Rawing mencoba menghabisi Yoon Gamin dengan kapak saktinya. Rawing tidak tahu bahwa sebenarnya Yoon Gamin ahli bela diri. Dengan pukulan mautnya ia menghempaskan kapak keluar jendela. Tak berhenti di situ, Rawing yang masih kesurupan mengambil sebuah tas yang terbakar dan melemparkannya pada Yoon Gamin. Melihat Rawing yang melemparkan tas berapi kepadanya, Yoon Gamin terlihat tenang dan berkonsentrasi penuh. Semua murid yang menonton dari luar kelas melongo melihat Rawing melemparkan tas berapi. Yoon Gamin mengeluarkan jurus urar rengge milik Rock Lee. Dengan tendangan mautnya, ia melemparkan kembali tas berapi ke si Rawing. Murid yang menonton menjadi terperangah dengan jurus urar rengge milik Yoon Gamin. Bully melihat kerumunan di depan kelas, ia pun segera bergegas ke sana. Suasana di dalam kelas terlihat kacau. Ia pun kemudian langsung mengambil apar dan memadamkan tas yang terbakar. Tak berselang lama kemudian, kepala sekolah dan inspektur pengawas sekolah telah berada di sana. Ia sedikit kesal dan bertanya pada Yoon Gamin apa ia yang melakukan keributan ini.
Yoon Gamin kemudian disuruh ke ruang BP. Sesaat kemudian Kim Se-hyun datang menghampiri Yoon Gamin. Ia berniat datang untuk menanyakan apakah Yoon Gamin baik-baik saja. Yoon Gamin berkata pada Kim Se-hyun agar ia segera pergi, karena ia tak mau temannya nanti juga kena masalah karena dirinya. Kim Se-hyun kemudian mengembalikan kacamata Yoon Gamin yang terjatuh di kelas. Setelah Kim Se-hyun keluar dari ruang BP, ia melihat para murid berandalan yang sedang sparring membuka jalan untuk dirinya. Dengan pedenya, Kim Se-hyun berjalan nyengir melihat kelakuan konyol mereka. Tapi ternyata ia salah, ada 3 orang anggota geng Cross Zero berjalan cepat menuju ke arahnya. Anggota geng Cross Zero ternyata mencari si Rawing karena telah berbuat onar. Rawing disuruh menghadap ke pemimpin geng tertinggi di sekolah Yusung. Dengan wajah ketakutan, Rawing terdiam 1000 bahasa. Nampak terlihat 2 orang ketua geng Cross Zero dengan penampilan style mereka yang keren, dan salah satunya terlihat memegang sebuah senjata api. Di keesokan harinya, terlihat Bully sedang berdiskusi untuk membuat study group dengan Yoon Gamin dan Kim Se-hyun, dan mereka diharuskan mencari 3 anggota lagi. Terlihat murid yang sedang ngupil dan yang lainnya, mereka sedang membaca pamflet yang ditempelkan oleh Yoon Gamin. Ia sangat senang karena mendapatkan respon yang positif dari para murid. Ini adalah Park Geon-yop, teman sekolah Kim Se-hyun dulu sebelum akhirnya ia pindah ke Amerika. Begitu tahu ia pindahan dari Amerika, Yoon Gamin langsung berlari menuju ke arahnya, dan mengajaknya untuk masuk ke study group, tapi dengan tegas Park Geon-yop langsung menolaknya. Di malam harinya, setelah dari toko buku, Bully sangat kaget ternyata ada yang membobol apartemennya. Bully melihat ternyata telah ada si Rawing di sana yang sedang menenggak minuman dari dalam kulkas. Ternyata si Rawing bersama dengan 2 kroco. Bully bertanya pada Rawing kenapa ia melakukan ini. Rawing beralasan bahwa ia ingin masuk study group. Bully berkata bahwa ia tidak ingin melapor ke polisi dan menyuruh si Rawing untuk segera minggat. Rawing menyuruh Bully agar segera berhenti mengajar dan keluar dari sekolah Yusung, karena kalau tidak, nyawa si Rawing akan dalam bahaya. Mungkin ini adalah perintah dari ketua geng Cross Zero. Rawing dengan kejamnya langsung mendorong Bully ke lantai. Suasana langsung berubah mencekam. Ia kemudian mengambil sebuah linggis yang telah ia persiapkan sebelumnya. Ketika Rawing akan menghabisi Bully, tiba-tiba ada seseorang mematikan lampu dan menarik Bully keluar dari apartemennya. Yang menyelamatkan Bully ternyata adalah Park Geon-yop. Bully berkata pada si Rawing dan para kroconya untuk menghentikan semua ini, tapi ia malah kena pukul oleh kroconya. Setelah melakukan perlawanan, akhirnya Park Geon-yop pun tumbang dikeroyok para kroco. Rawing yang melihat Bully tak berdaya, tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera untuk mengeksekusi Bully. Namun ketika Rawing akan memukul Bully, tiba-tiba saja ada yang menahannya dari belakang. Ternyata ia adalah Yoon Gamin yang telah berada di sana untuk menyelamatkan Bully. Terlihat juga para kroco bertambah berdatangan untuk ikut meramaikan suasana. Dengan senjata ruyung rakitan, Yoon Gamin siap beraksi melawan Rawing dan para kroconya. Sepertinya Yoon Gamin telah dirasuki oleh Bruce Lee. Ia memainkan jurus ruyung sakti yang mematikan. Melihat si Rawing yang sudah tidak berdaya, Park Geon-yop langsung mengambil linggis dan menghampirinya. Park Geon-yop bertanya pada si Rawing tentang ketua geng Cross Zero dan menyuruh mengatakan kejadian yang sebenarnya. Beruntung Yoon Gamin menghentikannya. Park Geon-yop kemudian menyinggung tentang kematian ibunya. Keesokan harinya di sekolah, Yoon Gamin dan Kim Se-hyun terlihat murung karena belum mendapatkan anggota baru. Tiba-tiba Yoon Gamin teringat ada satu kelas yang belum mereka satroni. Mereka pun langsung meluncur menuju kelas tersebut. Ketika membuka pintu, betapa terkejutnya Yoon Gamin. Cerita dilanjutkan memperlihatkan seorang murid memasuki ruang BK. Bully sudah diperingatkan oleh guru yang lain agar tidak berurusan dengannya. Dia adalah ketua geng Cross Zero di sekolah Yusung bernama Pi Han-wul. Sementara itu, Yoon Gamin dan Kim Se-hyun baru mengetahui, ternyata ada kelas khusus perempuan di sekolah Yusung. Mereka memantau dari luar kelas. Terlihat ada mbak-mbak menghampiri seorang murid berambut pendek. Kim Se-hyun memberitahu Yoon Gamin bahwa murid berambut pendek itu adalah Lee Ji-woo, kakak dari si Rawing yang pernah berbuat rusuh di kelasnya.
Terlihat Mbak itu sedang membuli Li Jiwoo karena ia kalah cantik dengannya. Li Jiwoo terlihat santai dan tidak memperdulikan Mbak kesurupan yang sedang mengoceh ngalor ngidul di hadapannya. Mbak itu mengoceh sembari mengambil sebuah kertas catatan milik temannya. Dengan muka kesal, Li Jiwoo langsung bertindak ketika Mbak konyol yang kesurupan akan memukul temannya. Tapi Li Jiwoo malah kena tendang dan terjatuh di lantai. Mbak itu ingin membuang permen di kertas catatan temannya. Dengan sigap, Yoon Ga-min telah ada di sana. Ia mengambil kertas catatan dan dibuat takjub dengan kerapihan tulisannya. Sementara Kim Se-hyun heran kenapa tiba-tiba temannya sudah ada di sana. Tak berselang lama datanglah gebetan si Mbak narsis, si Gondrong. Si Gondrong ini adalah ketua OSIS di sekolah Yusung. Demi untuk menghindari keributan di sana, Kim Se-hyun langsung menarik temannya dan mengatakan untuk tidak berurusan dengan anggota OSIS apalagi dengan si Gondrong. Di waktu istirahat datanglah teman Li Jiwoo ke perpustakaan untuk menemui Yoon Ga-min. Dia adalah Choi Hee-won. Maksud dari kedatangannya adalah untuk bercerita tentang Li Jiwoo. Setelah mendengarkan cerita lengkap dari Choi Hee-won, gak pakai lama, Yoon Ga-min langsung beraksi di ruang OSIS. Singkat cerita, setelah Li Jiwoo dan Choi Hee-won resmi masuk anggota study group, tinggal satu orang lagi yang tersisa. Dengan memegang formulir pendaftaran study group, si Gondrong ini menghina sang si rambut merah karena motivasinya masuk grup adalah ingin menjadi yang terkuat. Melihat ada calon anggota yang dibuli di hadapannya, Yoon Ga-min langsung bereaksi. Tanpa pikir panjang, Yoon Ga-min langsung meloncat ke bawah. Sang si rambut merah langsung sumringah melihat aksi Yoon Ga-min. Dengan jurus pukulan naga terbang, Yoon Ga-min langsung meng-KO si Gondrong di tempat. Anak buah si Gondrong dan sang si rambut merah melongo. Ia pun jadi makin semangat masuk ke study group. Yoon Ga-min menolak si rambut merah masuk study group karena motivasinya hanya ingin untuk menjadi yang terkuat. Yang lain pun memberi saran agar si rambut merah diizinkan masuk. Ia pun akhirnya mengizinkan masuk dengan memberinya sebuah tes pelajaran matematika. Ketika si rambut merah sedang mengerjakan soal, tiba-tiba ada seorang pria asing masuk ke perpustakaan. Orang asing itu mengira bahwa si rambut merah adalah Yoon Ga-min. Tujuan pria asing ini ke sekolah Yusung karena ingin merekrut Yoon Ga-min untuk menjadi anggota cadangan geng Cross Zero. Ia kemudian mengajak si rambut merah ke suatu tempat untuk memberinya tes ujian terpadu. Pria bertato itu mengatakan, jika ia bisa mengambil kunci mobil yang ada di sana maka ia akan diterima jadi anggota cadangan geng Cross Zero. Selain itu mobil itu juga akan menjadi miliknya. Tapi tidak semudah itu. Kemudian muncullah 3 orang centeng preman si pria bertato. Dengan memberikan sedikit motivasi kepada si rambut merah, baku hantam pun tak terelakkan. Sekembalinya dari rumah sakit, Yoon Ga-min dan yang lainnya kembali ke perpustakaan. Tiba-tiba datang Park Geon-yop memberitahu apa yang dilihatnya. 그 세상이 다 그래. 상비군 테스트 결과. 서열이리 용감인 안경 또라이 주먹 맞는 사람은 처음 보는데? Hari ini Bully mengajak yang lainnya untuk belajar kelompok di sekolah Manil yang berada di kota Seoul. Kim Se-hyun dan yang lainnya sangat takjub melihat sekolah Manil yang sangat keren. Dikarenakan ada suatu hal, Yoon Ga-min datang terlambat dan belum terlihat di sana. Si rambut merah kemudian berinisiatif untuk ngechat Yoon Ga-min untuk segera ke sekolah Manil, tapi konyolnya yang dituju Yoon Ga-min malah sekolahan yang lain. Ini adalah Junmin, ketua grup belajar sekolah Manil. Entah bagaimana bisa dia berada di sana. 정지시키래. 300만 원이나 결제해서 엄마가 무슨 일 있냐고. 그게 필요하잖아. Sementara itu Yoon Ga-min yang konyol masih tidak percaya apakah ini benar sekolahan yang ia cari, karena terlihat sangat tidak wajar. Ia kemudian didatangi 2 orang murid dan bertanya tentang kelompok grup belajar sekolah Manil. Ada juga 1 orang murid di belakang Yoon Ga-min yang siap eksekusi. Ia menjadi curiga dan merasa janggal ketika menemukan sebuah kacamata yang tergeletak di hadapannya. Di dalam kelas, Junmin berusaha untuk menghubungi ibunya agar secepatnya untuk mengaktifkan pay letternya, karena kalau tidak ia akan mendapatkan masalah besar dari para murid berandalan. Mendengar suara ribut di luar,
murid berandalan keluar untuk mengeceknya. Ia terkejut melihat ada murid asing dan 3 temannya telah terkapar di sana. Gak pakai lama ia pun juga kena ulti oleh Yoon Gamin. Ketika sedang menelpon ibunya, Junmin kaget melihat ada murid asing masuk menghampirinya. Yoon Gamin kemudian memberikan kacamata dan bertanya apakah kacamata ini adalah miliknya. Tak berselang lama, Kim Se-hyun mencoba menghubungi Yoon Gamin dan bertanya apakah dia ada di sekolah Manik. Se-hyun juga bertanya apakah Junmin juga ada di sana. Namun tiba-tiba ada ketua geng murid berandalan masuk menghampiri Yoon Gamin, dan adu jotos pun tak terelakkan. 깡패짓 하고 싶은 너희끼리 해. 공부하는 애들 건드지 마. Setelah menyelesaikan belajar kelompok bersama, mereka pun mengucapkan salam perpisahan dan meminta maaf karena pada saat awal bertemu mereka saling merendahkan. Junmin kemudian mengajak Yoon Gamin untuk mengobrol secara pribadi. Junmin akhirnya bercerita bahwa sebenarnya ia adalah teman sekelas Yoon Gamin waktu SMP. Ia mengaku bersalah pada Yoon Gamin karena dulu pernah mengabaikannya. Waktu itu Yoon Gamin ingin ikut belajar bersama dengan Junmin, tapi Junmin malah mengusirnya dan merendahkannya. Sekembalinya dari Seoul, Yoon Gamin dan lainnya akhirnya mendapatkan ruangan khusus untuk study group. Namun tiba-tiba saja ada seorang bocah tengil masuk ke ruangan. Sembari ngudut, ia mencoba memprovokasi Yoon Gamin dan yang lainnya. Ternyata bocah tengil itu adalah Kim Ho-min, murid paling pintar dengan peringkat 1 di sekolah Yusung. Setelah pulang sekolah, Ho-min yang jidatnya kena ulti Yoon Gamin, menjadi kesal dan menunggu Se-hyun di gang sepi. 열이 존나게 받아서 말. Ho-min hendak balas dendam dan berniat akan memukuli Se-hyun di tempat tersebut. Se-hyun yang belum pernah berkelahi pun menjadi bingung apa yang harus ia lakukan. Se-hyun yang dibantu Yoon Gamin lewat ponselnya mengikuti instruksinya. Dan perkelahian baku hantam yang konyol pun terjadi. 저리 시험지가 아니라